Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji UKIN, perkenalkan saya Taufikur Rahman. Saya mahasiswa PPG Universitas Maulana Malik Ibrahim. Saya berasal dari Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kecamatan Penajam. Saya mengajar di SMP IT Nurul Hikmah Penajam Pasir Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang toleransi dan menghargai perbedaan di kelas 8A. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon bimbingan dan arahan bila ada video pembelajaran saya yang kurang baik atau mudah-mudahan bisa dikoreksi agar menjadi lebih baik dalam pembelajaran ke depannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat nikmat. Pada hari ini, pagi ini Allah senantiasa mempertemukan kita kembali dalam aktivitas belajar dan mengajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya sehat, semangat. Baik anak-anak, untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan membaca doa. Insya Allah akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Ananda Nadifa. Kami persilahkan kepada Ananda Nadifa. Belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih Ananda Nadifa atas sudah memimpin doanya. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik anak-anak, sebelum belajar tentu saya ingin mengabsen terlebih dahulu kalian ya. Siapa yang tidak hadir dan tidak mengikuti pembelajaran. Baik. Afifah Miskia Rahmani. Hadiro. Oke, hadiro. Baik. Aisyah Nurjannah. Hadiro. Hadiro. Baik. Aisyah Mardia Baraka. Marido. Marido. Oke. Alnamira Nurul Jannah. Hadiro. Akila Shiva Chandra. Azza Batria. Oke. Kalista Akila. Zakira Dawiyah. Faza Azima. Oke. Baby Fidiasia Aulia. Oke. Selanjutnya ada Felisa. Hadir. Hafidarani. Oke. Iklila Al-Ma'wa. Marido. Ada yang tahu sakit apa? Sakit flu, demam, ada badan. Demam, tak enak badan. Oke, baik. Kaila Diana Asti. Oke. Kinara Arzeta Az-Zahra. Baik. Nabila Agustina. Marido. Ada 3 orang yang sakit ini ya. Nadifa Faros Salsabila. Hadiro. Nadia Almira Azura.
Oke. Nadia Azza-Shifa. Oke, yang terakhir Zahra Haura. Hadiro. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah ada temannya juga yang sakit ya, dan kebanyakan pada hadir. Dan semoga kita doakan bagi teman-teman kalian yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, kita tadi sudah berdoa. Dan kita selanjutnya yaitu adalah pada pertemuan pagi hari ini, yaitu kita akan membahas pada bab berapa? Bab ke-8 pada semester 2 ini ya, yaitu tentang toleransi. Coba sebelum kita memasuki pembelajaran, siapa yang tahu apa itu toleransi? Ada yang tahu? Nadifa, tahu? Silakan, coba Nadifa, untuk apa yang kamu tahu tentang toleransi, Nadifa? Menghargai, membiarkan dan membolehkan pendirian pendapat, pemandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda tentang agama lain. Baik, itu toleransi ya. Terus toleransi itu kan bermacam-macam ya. Ada 3 macam. Yang tahu siapa? Ada yang tahu? Oke, coba. Toleransi beragama, toleransi budaya, dan toleransi berpolitik. Oke, bagus. Jadi ada 3 macam: toleransi berbudaya, toleransi agama, dan toleransi berpolitik. Baik, anak-anak, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. 3. Oke, baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang toleransi ya. Nah ini, oke, pengertian dan jenis toleransi untuk yang pertama. Lalu di sini ada pengertian toleransi, silakan Zahra Haura untuk membaca. Kita menenggang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, toleransi, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi merupakan sikap yang dimiliki seseorang dalam menghargai adanya suatu perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Perbedaan yang dimaksud meliputi suku, ras, bahasa, budaya, kondisi fisik, dan agama yang dianut. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa toleransi adalah sikap atau perilaku saling menghormati dan menghargai berbagai macam perbedaan. Oke, nah itu ya, dari Kamus Bahasa Indonesia bahwasanya toleransi itu berasal dari kata toleran yang artinya bersifat atau bersikap, menenggang atau menghargai ya. Nah, jadi kita sesama manusia harus memiliki sikap toleransi karena kita harus saling menghargai ya, antar sesama, baik itu agama, baik antar suku ya. Kita apalagi di Indonesia ini kan suku macam-macam ya kan, agama pun juga macam-macam. Makanya kita harus ditekankan bersikap toleransi. Baik. Di sini ada jenis toleransi. Yang pertama toleransi beragama, yang kedua toleransi berbudaya, yang ketiga adalah toleransi berpolitik. Coba Anda Akila Chandra, apa itu toleransi beragama? Toleransi beragama artinya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar umat beragama. Oke. Baik, nah itu tadi toleransi beragama. Toleransi beragama, Kristen mau dia Buddha, mau dia Konghucu, apalagi Buddha, Hindu, nah, Islam seperti kita harus ada namanya toleransi. Harus kita supaya tidak ada perpecahan, supaya tidak ada permusuhan dan sebagainya ya. Ya agama gitu kan ya urusannya. Nah kita sebagai umat yang baik ya, umat yang punya ilmu, umat yang punya akhlak,
orang lain beribadah ya jangan kita ganggu, gitu kan? Sikap toleransinya, mau dia misalnya hari Ahad ya kalau Kristen kan, Nasrani, ya nggak usah kita untuk nyalakan mercon di gereja misalnya, tidak bisa. Begitu juga kalau kita beribadah pada misalnya sholat fardu, apalagi sholat hari besar kan, hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan akhirnya kita pun tidak diganggu dengan kita saling menghargai. Nah, terus toleransi berbudaya, coba si Sipa, Safa, namanya Safa ya. Toleransi budaya, sikap menghormati ragam budaya yang ada tanpa nilai lebih tinggi atau lebih rendah budaya yang satu dengan yang lain. Nah, jadi ini adalah toleransi berbudaya, yaitu sikap menghormati lalu ragam budaya yang ada tanpa menilai lebih tinggi atau lebih rendah budaya satu dengan budaya yang lain. Nah, contoh ini masalah suku. Suku Bugis punya budaya. Kalau daerah kita ini kan tuan rumahnya suku Pasir, punya budaya. Ada pendatang suku Jawa, ada pendatang lagi suku Banjar dan Bugis. Mereka pasti memiliki semua budaya macam-macam. Misalnya kayak Jawa ada kuda lumping, ya kan, jaranan gitu ya. Kalau Bugis kalau mau nikah ngapain? Mapaci. Nah, itu kan. Nah, mapaci. Kalau apa lagi? Kalau Banjar apa? Budaya Banjar, ada yang tahu? Perahu pasar. Oh, perahu pasar. Ya. Terus Pasir ada budaya namanya nondoy. Itu kan biasanya dilakukan kayak ritual. Nah, dari budaya-budaya tersebut, nah di sini pun mereka punya sikap, mereka punya perilaku, ya kan, macam-macam sikap dan perilakunya. Nah, tentu kita sebagai yang berbeda suku tetap menghormati apa yang mereka lakukan. Jangan kita mengatakan, oh itu budayanya nggak benar ini tidak sesuai dengan syariat ini, ya gitu misalnya gitu kan, atau ini sesat ini, ya jangan. Biarkan mereka mengurusi budayanya, sehingga di saat kita memiliki budaya dan kita kerjakan, orang pun tidak akan mengusik. Paham sampai sini? Paham. Oke, yang selanjutnya adalah toleransi berpolitik. Nah, ini yang berpolitik, coba. Toleransi berpolitik menekankan bagaimana menghargai dan menghormati hak politik yang dimiliki seseorang. Oke. Nah, dalam toleransi berpolitik, apalagi zaman sekarang, zaman demokrasi. Sekarang ini zaman sudah mau pencoblosan siapa? Presiden. Coblos DPR. Apalagi DPRD, DPR RI, macam-macam kan? Bupati, gubernur, banyak yang mau dicoblos, ya kan? Nah, di sini ada toleransi berpolitik, yaitu menekankan bagaimana menghargai dan menghormati hak politik yang dimiliki seseorang. Orang mau berpendapat apapun itu urusannya. Kita tidak usah banyak bicara tentang pendapatnya orang lain. Kita hargai, jangan kita katakan dia bodoh lah, dia tidak paham lah, dia tidak ngerti lah, dia radikal lah dan sebagainya. Ya tidak usah, biarkan mereka mengeluarkan ekspresi-ekspresi mereka untuk memilih dan mendukung siapa yang ingin dia pilih, mau dia nomor 01, 02, 03, itu urusannya, ya kan? Nah, dan juga sesama paslon nih, misalnya kalian nanti ada yang mau jadi DPR, ada yang nanti misalnya mau jadi gubernur, kalau pas calon, ya kalian pun harus bermain cantik. Bermain cantik itu bagaimana? Tidak mengusik lawan
lawan calon lah yang lain. Contohnya kayak sekarang kan ada yang merusak balehonya lah, disobek, ada yang sengaja ditutupi balehonya dengan baleho dia. Nah kan ini tidak benar. Ini berpolitik tidak cantik, tidak bagus ya. Berpolitiknya tidak sehat. Nah, yang seperti ini anak-anak yang harus kita hindari. Baik. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat toleransi. Nah, di sini ada tujuan toleransi yaitu menjaga keharmonisan masyarakat, ya kan? Menjaga tindak diskriminasi, menyatukan perbedaan, meningkatkan perdamaian, lalu mencegah perpecahan, menjaga keharmonisan. Akhirnya ada sekarang itu karena dia berbeda pilihan antara suami dan istri ribut, antara tetangga ribut, antara keluarga ribut. Karena tidak ada keharmonisan. Karena tadi apa? Di saat memilih orang lain atau pasangan politik yang lain. Oke. Jadi tentu adanya tidak ada keharmonisan. Nah, tujuannya toleransi akhirnya menjaga keharmonisan masyarakat. Tidak ada perpecahan, tidak ada salah paham antara sesama, menjaga tindakan diskriminasi. Nah, tidak ada kejahatan antara satu dengan yang lain. Lalu menyatukan perbedaan. Menyatukan perbedaan ini karena tadi kita saling menghargai pendapat orang lain, akhirnya kita bisa menyatukan perbedaan. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan perdamaian. Kalau kita damai kan dalam memilih atau dalam toleransi beragama, tidak saling bacok, tidak saling menyalahkan, insya Allah kita akan damai. Tetapi kalau kita sebagai umat Islam hanya taunya mau menyalahkan orang lain, ini yang salah. Akhirnya nanti kerusuhan dan tidak ada namanya perdamaian. Padahal tadi bagusnya tujuan toleransi untuk mendamaikan semua umat. Nah, lalu mencegah perpecahan, ya. Jadi supaya kita tidak tidak saling tegur gitu kan. Ya, seharusnya kita sebagai umat kan harus saling menegur sesama. Lalu tujuan toleransi nih. 1. Menumbuhkan rasa persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, membangun rasa nasionalisme, mengurangi sifat egois, dan mempermudah proses musyawarah. Menumbuhkan rasa persaudaraan, menumbuhkan rasa sayang dan cinta, mengurangi sifat egois, mempermudah proses musyawarah, membangun rasa nasionalisme. Baik, selanjutnya adalah terima kasih. Penerapan ini toleransi di dalam kehidupan. Bagaimana sih kita menerapkan toleransi dalam kehidupan kita? Nah, apa saja? Ini dia. Nah, coba bacakan. Ini siapa? Hafiza. Toleransi dalam tradisi Islam. Agama Islam yang dianut mayoritas warga negara Indonesia tidak terlepas dari budaya dan tradisi yang melekat erat pada masyarakat Indonesia. Begitupun pada saat Rasulullah SAW berdakwah, harus selalu mempertimbangkan segi-segi budaya dan tradisi setempat masyarakat Arab saat itu. Tindakan Rasulullah SAW inilah yang akhirnya dicontoh oleh para wali songo yang mengunjung tinggi sikap toleransi, selalu berhati-hati dan selalu mempertimbangkan dakwahnya di tengah masyarakat yang memiliki tradisi lokal. Dengan sikap toleransi yang tinggi, pada akhirnya dakwah wali songo dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, tanpa harus menghilangkan tradisi lokal yang ada pada saat itu. Karena sikap toleransi juga Islam dapat dikenal sebagai agama yang baik, sehingga berkembang dengan pesat. Oke, baik. Sudah tadi dibacakan temannya, yaitu agama Islam yang dianut mayoritas warga negara Indonesia tidak terlepas dari budaya dan tradisi yang melekat erat pada masyarakat Indonesia. Begitupun pada saat Rasulullah berdakwah, harus selalu mempertimbangkan segi-segi budaya dan tradisi setempat masyarakat Arab saat itu. Nah, memang toleransi ini sudah diajarkan pada zamannya Rasulullah ini walaupun dicaci maki sama
kaum jahiliyah, kaum Yahudi, orang-orang Nasrani yang membenci beliau, tapi beliau tidak membencinya. Beliau malah mendoakan orang-orang yang membencinya supaya diberikan taubat. Nah, itu mulianya Rasulullah. Kenapa sih kita sebagai manusia tidak sama? Nah, seharusnya kita bisa mengikuti suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad. Nah, ini ada toleransi dalam beragama. Yang pertama, toleransi dalam hal ibadah. Nah, toleransi yang diperbolehkan dalam Islam hanya sebatas menghormati dan menghargai pelaksanaan ibadah agama lain. Jadi di sini toleransi dalam beribadah, kita sebagai orang Islam nih, nanti sama orang Kristen atau Nasrani atau agama lain, dalam Islam hanya sebatas menghormati dan menghargai pelaksanaan ibadah agama lain. Nah, jadi toleransi dalam ibadah, dalam hal ibadah, kita sebagai umat Islam kepada agama lain hanya sebatas menghargai pelaksanaan, bukan bagaimana kita harus ikut ibadah, tidak, tapi hanya menghargai mereka melaksanakan dalam ibadah mereka masing-masing. Kamu orang Islam, kalian orang Islam tidak bisa untuk ikut beribadah di dalam gereja, misalnya kalau kita toleransi Ustaz, kita mau kita saling menghargai. Nanti orang Kristen ikut sholat ke kita ikut sholat ke gantian, nggak bisa begitu. Toleransi bukan seperti itu. Bukan dalam hibah, dalam hal kita dalam melaksanakan ibadah, tapi bagaimana mereka pelaksanaannya tetap kita hargai, tapi kita tidak mengikuti apa yang mereka laksanakan. Begitu juga mereka, kita tidak boleh memaksakan mereka untuk ikut sholat kepada kita. Toleransi sesama muslim dalam hal perbedaan pendapat. Tuh, ada dalam mengamalkan ilmu fikih terdapat banyak perbedaan yang diamalkan oleh umat Islam. Perbedaan tersebut bukan untuk diperselisihkan, melainkan untuk dihormati. Dalam ilmu fikih itu memang banyak, khususnya masalah kunut. Banyak orang yang mempersalahkan masalah kunut. Ada yang kunut pada subuh, ada yang enggak. Ngomong yang satu kalau kunut itu bid'ah. Kalau yang satu bilang kita wajib kunut, kalau tidak kunut, sholat kita tidak sah. Nah, dalam ilmu fikih itu begitu, banyak perbedaan, saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Nah, seharusnya, ya gitu kan, kita harus betul-betul memahami dalam ilmu fikih apa tujuan kunut, kapan datangnya, dari mana dan sebagainya. Tidak bisa kita juga langsung bilang ini bid'ah, terus ini wajib, tidak bisa. Kita harus melihat dulu dasar hukumnya. Kunut itu dilaksanakan pertama kali oleh Rasulullah di saat banjir bandang. Dan saat itu Rasulullah berdoa. Fungsinya kunut adalah untuk berdoa kepada Allah. Ya, paham ya? Paham. Oke. Selanjutnya adalah toleransi dalam muamalah. Sikap saling menghormati dan menghargai pihak lain dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, adab, kesopanan dan budaya yang ada. Oke. Ini ada cara menghindari sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Menolak praktek keyakinan yang berbeda, keyakinan ideologi, ya. Ini sikap intoleran. Ya, silakan dibaca. Nanti di sini saya cepatin aja videonya. Oke. Tidak terlalu. Upaya menjauh sikap toleransi, tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Ya, ini ada menjauhi sikap toleran, upaya menjauhi. Adapun upaya dilakukan untuk menjauhi sikap intoleran yang terdapat dalam buku Pluralisme, Konflik dan Perdamaian. Tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain, peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsa lebih baik,
tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan maupun budaya tertentu, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Saya Ustaz. Oke, Zahra Haura. Kapan seseorang dikatakan telah bersikap toleransi? Oke, bagus pertanyaannya ya. Kapan seseorang dikatakan bersikap toleransi? Orang dikatakan bersikap toleransi kapan? Di saat dia sudah bisa membedakan, menghargai, ya kan? Dengan teman-temannya. Seperti ini contoh, kalian bisa menghargai. Di sini misalnya ada yang berpuasa, di sini ada yang tidak puasa, misalnya hari Senin Kamis. Sikap toleransi kalian kepada yang berpuasa adalah jangan makan di depan dia. Itu sikap contoh toleransi yang sangat kecil saja yang di lingkungan kita dalam kelas, ya. Ada yang puasa, kita hargai, ya kan? Itu sesama agama, kan? Sesama agama. Nah, apalagi hal-hal yang besar, itu contoh. Kapan? Di saat dia sudah bisa menghargai orang lain. Paham ya? Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, silahkan. Saya memiliki tugas, ya. Tugas yaitu mengerjakan rangkuman menggunakan laptop yang sudah disediakan. Jadi kalian silakan nanti hasil karyanya kalian presentasikan ke depan. Baik, ini sesuai dengan kelompok yang sudah pada umumnya yang sudah kita sering lakukan, yang kita gunakan. Maka silahkan gunakan fasilitas yang ada untuk mengerjakan tugas, yaitu membuat PPT. Lalu nanti setelah itu dipresentasikan. Silakan untuk kalian membuat dan mengerjakan tugasnya. Silakan. Oke, bagaimana tugas PPT-nya sudah selesai apa belum? Sudah. Oke, nanti silakan kelompok yang saya suruh untuk mempresentasikan sedikit tentang apa itu toleransi, apa yang kalian ketahui tentang toleransi. Oke, ini kelompok berapa nih? Kelompok 3. Kelompok 3, baik. Kelompok 3 siap untuk mempresentasikan? Iya. Oke, jadi kita minta kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan dan mempersiapkan medianya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan toleransi dan menghargai perbedaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Nurjana. Saya Zakira Dawiyah. Saya Yanti Sapamela Ramadhani. Saya juga lagi. Saya Rizky Santika Rahmayanti. Pengertian dan jenis toleransi.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus kepada Romo. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya Nana, Ustadz ada tugas untuk kalian mengerjakan menggunakan Quizizz. Jadi siapkan semua HP-nya untuk masuk ke link Quizizz, nanti dipersiapkan untuk mengerjakan beberapa soal. Baik, silakan kembali kelompok 3 ke tempatnya dan semua kalian persiapkan apa namanya link aplikasi Quizizz-nya. Dan 20. Oke, ini tadi hasil kalian mengerjakan menggunakan Quizizz. Hasilnya luar biasa, ada yang bisa mengerjakan, ada yang tidak. Baik anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya dan sampai sini pembelajaran kita ya, sampai sini pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan silakan kepada ketua kelas Nadifa untuk memimpin doa setelah belajar. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita membaca kafaratul majelis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Semoga kita tetap diberikan keistiqomahan. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.